Sebelumnya mungkin Anda sering mengenerasi file satu persatu. Ya seperti misalnya ingin membuat migration, Anda melakukan artisan make migration, terus Anda buat nama migrationnya, misalnya create post. Ya, ini bakal jadi jika misalnya kita enter, dia akan membuatkan kita migration, dan jika kita cek di Visual Studio Code atau di text editor Anda, pada database di sini pasti ada migration dan di sini ada create post table. Nah, permasalahannya adalah ketika misalnya Anda membuat seperti ini, that's fine, that's very fine. Tidak ada masalah di sini. Cuman kita kan butuh model. Terus Anda buat di sini PHP artisan make model, it's called post. Maka jadi. Dan sekarang Anda bisa melihat di app, di sini ada model, di sini ada post.php. Dan Anda tahu sebenarnya ini bisa dibuat dengan satu komen, ya kan? Contoh misalnya seperti ini. Saya akan hapus ini, saya akan juga hapus ini, dan kita akan ulangi dengan cara membuat -m. Coba dulu saya buat di sini artisan make model, tapi sebelumnya kita akan buat di sini health, ya. Dan bisa Anda melihat di sini beberapa option yang bisa Anda lakukan, seperti misalnya menambah flaksi untuk melakukan controllernya sekaligus, factory untuk membuat factory, migration untuk membuat migration, or even all. Dia akan generasi semua seperti migration, seeder, factory, resource, the controller from the model. Alright. Sekarang coba dulu kita buat satu model, kemudian diikuti dengan migrationnya. Artisan make model, it's called post, dan sekalian juga migrationnya. Kita buat -m, kita enter. Maka dia akan membuatkan kita model, kemudian migrationnya, which is very fast. Daripada Anda mengetikkan migration, kemudian post. Nah sekarang jika kita lihat ada model post, dan ada juga migration yang namanya create post table. Yang mana itu sangat cepat daripada kita ketik sendiri, ya kan? Oke, tapi permasalahan di sini adalah saya ingin membuat controller juga, ya kan? Instead of kita hanya membuat model dan migration, saya juga ingin membuat controller. Oke, kita buka terminal kembali, PHP artisan make model, saya akan buat sini post, dan kita akan buat sini MC. Yaitu yang pertama migration, yang kedua adalah controller. Kita enter. Maka harusnya dia akan membuatkan kita migration dan juga model dan juga controller yang bisa kita cek tepat seperti biasa di database. Kemudian di app di sini ada modelnya pasti, dan di HTTP di sini ada juga controller, yaitu adalah post controller. Yang mana ini sangat luar biasa membantu ketika misalnya Anda butuh memang resource seperti ini. Namun ini tidak cukup sebenarnya. Ya jika misalnya kita lihat artisan make model terus kita buat sini -h untuk health, kita sudah melakukan M dan juga C. Nah, bagaimana ketika misalnya kita butuh seeder di sini? Maka Anda bisa membuat MVS misalnya. Oke, coba kita lakukan lagi dan silakan hapus lagi. Oke, sekarang kita start lagi. Coba dulu artisan make model, kita buat post, dan di sini kita buat MCS. Kita enter, maka dia akan membuatkan kita model, migration, seeder, dan controller juga. Karena di sini kita pas dia M untuk migration, C untuk controller, S untuk seeder. Maka sekarang harusnya kita mempunyai tambahan file baru tepat di database. Di sini ada migration pastinya untuk migrationnya sendiri, dan kita juga butuh di sini seeder, maka di sini ada seeder. Tapi bagaimana dengan factory? Kita butuhkan factory juga sebenarnya. Coba dulu kita hapus satu persatu lagi filenya, dan sekarang kita generasi kembali. Artisan make model, kita akan masukkan di sini post. Kita butuh migration, kita butuh controller, kita butuh factory, kita butuh seeder. Maka MCFS, atau Anda bisa buat everything, misalnya CFS bisa juga harusnya ya. Coba kita enter. Harusnya dia akan membuat kita model, factory, migration, seeder, dan controllernya juga. Artinya ini sangat fast sekali. Namun sebenarnya jika misalnya Anda malas mengetikkan seperti ini, ada yang namanya all, ya. Tapi sebenarnya jika Anda tidak tahu, kita lihat dulu, yaitu sudah memberikan kita semua post seeder dan juga factory dan juga migration dan juga controller yang ada di HTTP controller dan juga ada di model. Di sini ada post.php. Which is, coba dulu kita hapus semuanya dan kita lakukan kembali. Oke, saya sudah menghapus semuanya. Coba kita lakukan sekali lagi. PHP artisan make model, kita akan buat sini post, dan di sini kita akan masukkan -a, yaitu akan membuat kita semua yang kita butuhkan seperti resource, controller, apalagi seeder, factory, migration, dan juga model. Kita enter. Maka jika ada di sini model, factory, migration, seeder, controller, sama seperti yang kita lakukan tadi MCFS, ya. Nah, ini untuk shorthandnya saja, untuk A stand for all. Jadi dia akan membuatkan kita semuanya. Seperti misalnya kita lihat di HTTP controller ada post controller, di model ada post.php, di database ada juga factory, ada juga di sini migration, ada juga di sini seeder, which is very very cool. Namun apakah saya sering melakukan seperti ini? Sebenarnya tidak, karena kadang factory dan seeder ini bisa dibilang optional bagi saya. Jadi yang biasa saya lakukan adalah membuat model dan migration, kemudian diikuti dengan resource controller. Yang jika ada di sini, jika kita buat all tadi, dia akan membuatkan juga di sini yang namanya resource, ya. Nah, sebenarnya ini jarang saya gunakan. Yang sering saya gunakan itu adalah membuat model, migration, dan juga controllernya. Coba kita buat sini artisan make model, kita buat post,
MC, that's it. Kita enter, maka dia akan membuatkan kita seperti sebelumnya. Controller, migration, dan model. Kita cek pada app HTTP controller, di sini ada post controller. Permasalahannya adalah di sini tidak resource dia. Artinya dia tidak kita kan ingin resource juga, seperti ada dibuatkannya method kepada kita seperti index, create, read, seperti itulah kira-kira. Nah, sementara jika misalnya kita buat seperti ini, dia tidak akan membuatkan kita resource. Maka coba dulu ini kita hapus dan coba dulu kita ulangi dari awal, dan ini kita hilangkan juga, dan sekarang kita tes sekali lagi. PHP artisan make model post MCR. R stand for resource jika Anda tidak tahu. Kita enter. Maka jika Anda lihat sini controller created successful, apakah dia akan membuat kita resource? I don't know, but let's check on the HTTP controllers. Di sana post controller. Yang jika Anda lihat dia akan membuat kita resource untuk controllernya. Ini sangat membantu sekali. Kenapa seperti itu? Jadi Anda ingin membuat metode tidak perlu lagi buat sendiri-sendiri, ya kan? Anda tidak perlu lagi membuat misalnya model binding seperti post, dan ya itulah kerennya. Ya, ada juga seperti ini sebenarnya. Jadi ketika misalnya Anda tidak suka dengan cara seperti itu, jika misalnya kita buat artisan make controller, terus kita buat sini post controller, terus Anda masukkan di sini -r, dia akan memberikan resource juga. Namun bedanya kali ini dia tidak akan menarget model kita, which is yang pertama kali dimasukkan atau di bandnya itu adalah ID. Which is ketika misalnya Anda kerja dengan model binding, ini tidak akan Anda harapkan. Yang Anda harapkan itu adalah seperti ini misalnya. Misalnya ini kan ke post controller, harusnya ke post model, jadi harusnya seperti ini. Nah, itu kenapa saya jarang sekali menggunakan -r, melainkan adalah MCR. Kira-kira seperti itulah. Tapi ketika misalnya Anda find dengan menggunakan ID, Anda bisa menggunakan seperti ini. Misalnya post, ya kan? Post, find ID. Seperti itu kira-kira. Maka itu akan berjalan. Namun jika Anda tidak tahu, sebenarnya dia juga punya komen yang untuk specific model. Jadi misalnya ini Anda sudah mempunyai migration, Anda sudah mempunyai model, terus Anda pengen membuat controller resource ke model tersebut, ya kan? Maka Anda bisa buat sini artisan make controller. Kita buat di sini misalnya post controller. Nah, kita ingin target sebenarnya resource-nya itu ke model mana gitu. Misalnya ini kan post controller, harusnya ke post model. Jadi kita bisa buat di sini M, terus kita buat sama dengan post. Bukan M, tapi model harusnya ya. Di sini kita buat dash model, kita masukkan apa modelnya, itulah post, enter. Maka dia akan membuat kita controller. Namun dia tidak akan resource seperti yang tadi, yaitu memasukkan ID. Which is jika Anda lihat pertama kali dia sudah import yang namanya model post, yang jika kita lihat pada show method itu pasti sudah ada di sini post di bandnya. Sehingga ketika misalnya kita return view di sini atau return JSON, kita buat sini return post. That's it. Very cool, right? Nah, itulah kenapa saya suka menggunakan Laravel ini. Very fast. Kita sebenarnya jika misalnya tidak tahu itu akan sangat terasa lama sekali. Dan kenapa saya buat tutorial ini? Karena saya berpikir gini, sepertinya Anda membutuhkan ini tapi Anda tidak tahu caranya, makanya saya buat. Itu saja sih untuk tutorial ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. See you.